Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hana Afifah dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, di minggu ketiga ini kita akan membahas tentang lingkungan pemasaran. Nah, ada apa aja di lingkungan pemasaran? Lingkungan pemasaran itu ada micro environment, lingkungan mikro perusahaan, kemudian ada macro environment atau lingkungan makro perusahaan, kemudian bagaimana reaksi perusahaan terhadap lingkungan pemasaran. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, apa sih yang disebut dengan, apa yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran? Nah, the marketing environment. Apa sih lingkungan pemasaran? Adalah termasuk di dalamnya orang-orangnya dan semua daya dari luar pemasaran yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan menjaga kesuksesan hubungan perusahaan dengan konsumen. Jadi includes the actors and forces outside marketing. Jadi termasuk orang-orangnya dan semua sumber daya dari luar pemasaran yang sekiranya dapat mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan menjaga kesuksesan hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Itu yang dinamakan lingkungan pemasaran. Nah, kemudian kalau lingkungan mikro ini apa sih? Nah, lingkungan pemasaran kan tadi ada dua, lingkungan makro, lingkungan mikro, ya kan? Nah, kita membahas dulu lingkungan mikro. Nah, lingkungan mikro perusahaan ini siapa aja sih? Ya, terdiri dari pelaku-pelaku yang dekat dengan perusahaan yang sekiranya dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Nah, ada siapa aja sih di sini di lingkungan mikro? Di lingkungan mikro itu ada, di dalam perusahaan itu sendiri ada perusahaannya, yaitu top manajemennya, dari mulai top manajemen, R&D, operation, accounting, itu di perusahaannya sendiri itu, dan siapapun yang di dalam perusahaan itu adalah lingkungan mikro environment. Kemudian yang kedua ada supplier. Nah, supplier ini siapa aja sih supplier atau pemasok? Yaitu yang memberikan atau mengadakan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa perusahaan tersebut. Jadi siapapun yang memasok sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa itu adalah supplier. Kemudian yang ketiga yang termasuk dalam lingkungan mikro yaitu adalah marketing intermediaries atau perantara pemasaran. Nah, perantara pemasaran ini siapa sih? Yaitu yang membantu perusahaan untuk mempromosikan, kemudian menjual dan mendistribusikan produknya kepada konsumen. Nah, siapa kira-kira yang ada di dalam perantara pemasaran ini? Yaitu ada distributor, ya kan? Tadi kan marketing intermediaries atau perantara perusahaan kan yang membantu perusahaan mempromosikan, menjual dan mendistribusikan. Maka siapa yang andil di situ? Yaitu ada distributor, ada retailer, kemudian ada reseller, kemudian ada agen, ya kan? Kemudian ada perantara finansial seperti bank, kemudian asuransi, perusahaan asuransi, kemudian kartu kredit dan lain-lainnya. Jadi intinya adalah yang menjadi jembatan antara perusahaan dan pelanggan atau konsumen, itulah marketing intermediaries. Kemudian ada yang keempat itu pasar. Nah, pasar ini juga termasuk lingkungan mikro. Pasar ini siapa sih? Di dalam pasar itu ada konsumen, ada bisnis, ada penjual perantara, ya kan? Kemudian ada pemerintah, ada pasar internasional. Nah, yang kelima yaitu kompetitor atau pesaing. Nah, kompetitor ini juga termasuk dalam lingkungan mikro. Di kompetitor ini siapa sih? Ya, perusahaan-perusahaan lain yang memiliki atau meluncing produk atau jasa, barang atau jasa yang mirip dengan kita. Gitu loh, yang fungsinya mirip dengan kita, itu kompetitor kita. Nah, perusahaan harus dapat memposisikan dirinya di antara kompetitor-kompetitornya. Jadi jangan sampai misalkan kayak kita punya produk, nggak mungkin nggak punya kompetitor, pasti ada kompetitornya yang produknya itu mirip dengan kita. Nah, tapi bagaimana caranya kita stand out di antara kompetitor-kompetitor kita, di mana konsumen itu bisa ngelihat produk kita di tengah-tengah kompetitor kita gitu. Kemudian yang terakhir yaitu ada publik. Nah, publik ini pun juga termasuk lingkungan mikro. Jadi publik ini siapa sih? Ya, beragam masyarakat yang mempunyai kepentingan aktual atau potensial atau yang mempunyai dampak bagi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, publik ini termasuk siapa di dalamnya sih? Ya, publik ini ada pemerintah, ada media, ya kan, news, kemudian ada grup-grup masyarakat yang lainnya yang memungkinkan
mereka itu mempunyai bukan mempengaruhi atau berdampak bagi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau lingkungan makro perusahaan itu ada apa aja sih? Nah, the company's macro environment itu ada 6, yaitu demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Nah, lingkungan makro yang pertama yaitu ada demografi. Demografi itu apa sih? Demografi adalah studi karakteristik populasi manusia. Nah, lingkungan demografi ini sangat penting karena kenapa? Karena menyangkut tentang manusia dan orang-orang yang ada di dalam pasar. Nah, lingkungan demografis termasuk apa aja sih? Termasuk perubahan usia dari mulai usia yang kelahiran tahun 1964 yang sekarang masih hidup ya kan, itu kita katakan baby boomers. Kemudian generasi X yaitu orang-orang yang lahir di antara 1965 sampai 1976. Kemudian ada milenial atau Gen Y yaitu yang lahir antara 1977 sampai 2000. Nah, sekarang ada lagi nih. Sekarang ada namanya Gen Z yaitu yang lahir di atas tahun 2000, di mana ketika mereka lahir itu teknologi internet dan segala macamnya itu sudah mumpuni gitu. Yang terakhir ini Gen Z. Kemudian perubahan profil keluarga juga termasuk ke dalam lingkungan demografis. Kemudian perubahan populasi, terus kemudian karakteristik populasi terdidik. Jadi karakteristik populasi terdidik yaitu sekarang lebih banyak yang berpendidikan. Jadi karena lebih banyak berpendidikan berarti banyak orang pintar. Jadi ini pun termasuk salah satu lingkungan makro dari segi demografis. Kemudian peningkatan keragaman, jadi ada warga negara Indonesia, di Indonesia ada WNI, ada WNA, di Indonesia pun punya beragam suku gitu kan. Kemudian ada juga kaum difabel, kemudian ada juga yang gay gitu kan, atau lesbian gitu kan ada sekarang. Nah, jadi itu termasuk perubahan-perubahan demografi. Kalau perubahan profil keluarga tuh seperti divorcing, cerai, kemudian orang yang memilih untuk tidak menikah, kemudian untuk yang menikahnya nanti-nanti itu kan. Nah, perubahan populasi ini pun penting karena menyangkut orang-orang dan orang-orang yang di dalam pasar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan ekonomi, di mana lingkungan ekonomi ini terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dan pola pembelian konsumen. Jadi perubahan ekonomi pun perubahan pendapatan juga dapat mempengaruhi perusahaan. Kemudian konsumen yang pas-pasan, misalkan kayak kita punya duit pas-pasan nih, pasti kita akan mencari nilai atau keuntungan yang kita dapatkan itu lebih besar, di mana kombinasi, maksudnya di mana antara uang yang kita keluarkan dengan keuntungan atau manfaat dari produk yang kita beli itu sebanding. Jadi kita dapat mendapatkan manfaat yang kita inginkan dengan harga yang terjangkau. Itu kalau orang-orang ekonomi pas-pasan gitu. Nah, kemudian di lingkungan ekonomi pun juga ada yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin kan. Jadi perusahaan pun juga harus melakukan strategi penawaran pemasaran kepada dua pasar, yaitu pasar yang satu adalah untuk pasar orang kaya, yang kedua adalah untuk pasar orang miskin. Jadi perusahaan pun harus punya strategi itu gitu. Kalau memang produknya, jadi satu perusahaan kan biasanya ada produk high end, ada produk yang biasa. Jadi produk yang biasa yang menyasar kepada target pasar yang kelas-kelas menengah biasa ke bawah. Kemudian kalau produk high end, mereka sasarannya ke orang-orang kaya. Nah, di dalam lingkungan ekonomi ini, di sini ada namanya Ernst Angel atau Angel's Law. Jadi di mana dikatakan bahwa ketika pendapatan seseorang itu naik atau bertambah, maka pengeluaran mereka untuk makanan berkurang, pengeluaran untuk rumah itu tetap, tapi nabungnya jadi lebih banyak. Jadi menurut Angel's Law yaitu ketika orang itu pendapatannya naik, maka dia lebih irit atau lebih banyak nabung daripada foya-foyanya gitu. Jadi untuk makanan tetap biasa aja, kalaupun
naik sedikit, tidak terus misalkan kayak pendapatannya naik jadi dari 2 juta jadi 10 juta, kemudian yang tadinya makan tempe kemudian jadi makan steak daging sapi sekilo setiap hari, kan nggak akan setiap hari pun nggak. Jadi pengeluaran makanan itu juga berkurang, kemudian tapi untuk yang rumah maintaining the house itu tetap, tapi nabungnya jadi lebih banyak karena lebih memikirkan masa depan itu kalau dari segi Angel's Law. Kemudian selanjutnya ada lingkungan alam, di mana lingkungan alam atau natural environment involves the natural resources that are needed as inputs by marketers or that are affected by marketing activities. Jadi lingkungan alam ini termasuk di dalamnya yaitu sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai input oleh perusahaan. Nah, kemudian atau sumber daya atau sesuatu yang terjadi di alam yang disebabkan oleh aktivitas pemasaran atau aktivitas perusahaan. Jadi lingkungan alam ini ada 3 contohnya. Jadi shortages of raw materials, jadi kelangkaan bahan mentah itu termasuk lingkungan luar yang mempengaruhi perusahaan. Ya kan, kalau kelangkaan bahan mentah, misalkan perusahaan itu memproduksi sesuatu yang memang dari bahan mentah, maka ketika bahan mentahnya itu mengalami kelangkaan, bagaimana? Kan perusahaan jadi susah mendapatkan bahan mentah yang mungkin biasanya bisa dapat sehari itu 100, jadi sehari itu 50, akhirnya produksinya semakin sedikit, akhirnya untuk menutup operasional kan jatuhnya jadi harganya jadi lebih mahal. Karena apa? Karena bahan mentahnya langka. Kemudian tingkat polusi yang semakin tinggi, jadi karena lingkungan alam pun tidak hanya disebabkan oleh sumber daya dari alam sebagai input perusahaan, tapi juga kejadian-kejadian di alam yang sekiranya dampak dari perusahaan. Contohnya ya tingkat polusi yang semakin tinggi. Jadi mungkin karena aktivitas perusahaan semakin meningkat, kemudian juga aktivitas pemasaran semakin meningkat, ya kan, banyak mobilitas sana sini, akhirnya polusinya semakin tinggi. Kemudian increasing government intervention, jadi semakin banyaknya intervensi dari pemerintah itu juga termasuk lingkungan alam, karena kita juga nggak bisa menolak. Karena apa? Pemerintah itu pun punya peran terhadap bisnis, jadi segala peraturan-peraturan yang ada, seorang pembisnis juga harus takluk kepada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang menyangkut tentang bisnis. Kemudian ada environmentally sustainable strategy, jadi ada strategi kepedulian lingkungan, di mana kalau biasanya tuh kalau perusahaan lebih peduli dengan lingkungan, maka lebih akan eye catching, jadi lebih konsumen itu atau orang-orang atau masyarakat itu lebih notice, lebih bahasa Indonesia, lebih notice ke perusahaan tersebut, karena perusahaan itu ternyata mereka peduli dengan lingkungan ya. Jadi karena kepedulian perusahaan tersebut terhadap lingkungan itu dapat menciptakan peluang pasar juga bagi perusahaan. Nah, ketika misalkan masih ada yang belum jadi pelanggannya dia, kemudian ternyata karena perusahaan tersebut peduli terhadap lingkungan, contohnya misalkan membuat kegiatan atau misalkan membangun bank sampah misalkan, atau misalkan membangun aliran air bersih di suatu pedalaman gitu kan. Nah, terus kemudian atau misalkan kampanye tentang limbah misalkan. Nah, jadi ada masyarakat yang prinsipnya mungkin sama dengan perusahaan tersebut, tapi dia belum jadi konsumen. Pada akhirnya kan karena melihat perusahaan itu dia peduli terhadap lingkungan tertentu, kemudian masyarakat tersebut notice itu, dan akhirnya dia tertarik dengan perusahaannya, akhirnya dia tertarik dengan produknya, akhirnya dia jadi pelanggan baru untuk perusahaan tersebut karena prinsipnya sama. Nah, jadi strategi kepedulian lingkungan pun dapat menciptakan peluang pasar bagi perusahaan yang paham akan pentingnya menjaga atau peduli terhadap lingkungan. Nah, yang keempat ada technological environment atau lingkungan teknologi. Jadi lingkungan teknologi ini bisa jadi adalah lingkungan yang sangat berpengaruh bagi perusahaan, terutama berpengaruh bagi strategi pemasaran hari ini. Jadi coba misalkan bayangkan ya, sekarang kan internet sudah
mumpuni lah di digital teknologi itu udah mumpuni. Sekarang udah marketing pun juga di digital. Nah, dimana digital age ini udah berpuluh-puluh tahun lah, bukan puluh-puluh tahun, udah bertahun-tahun lah ya. Nah, sekarang bisa kalian lihat dampak dari teknologi yang advance ini, adanya perubahan strategi pemasaran, kemudian banyak banget yang online, jadi kayak online shop, e-commerce ya kan bermunculan, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, apalagi banyak lah ya e-commerce sekarang. Kemudian mobile phone, dimana internet itu udah in the tip of our finger, jadi udah di ujung jari kita. Internet tuh udah di ujung jari kita, jadi kita cuma tinggal note gitu, udah kita udah hidup sama internet. Kita bahkan kadang membayangkan bahwa ketika tidak ada internet, gimana ya hidup kita ketika tiba-tiba internet tuh dicabut, bener-bener nggak ada, kayak mana ya hidup kita gitu kan. Ini kan bisa membayangkan seperti itu. Sama kayak waktu pertama kali ada listrik ya kan, akhirnya ketergantungan terhadap listrik ya kan. Kalau listriknya mati, kalang kabut ya kan, nyari listrik, lampu mati, listrik mati, lampu nggak nyala, nggak bisa ngecas, macam-macam, wifi juga mati ya kan. Nah, kemudian sekarang pun karena ada internet, digital marketing, kemudian dari sosial media pun bermunculan, akhirnya sekarang pemasaran pun bisa lewat sosial media ya kan. Kemudian YouTube pun sekarang juga bisa untuk jadi pemasaran di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, macam-macam. Nah, itu adalah dampak dari lingkungan teknologi, di mana ini berdampak sangat besar bagi perusahaan, terutama bagi strategi pemasaran. Akan tetapi di samping daripada banyaknya hal-hal positif yang ditimbulkan oleh teknologi pun, yang namanya sesuatu pasti ada hal negatifnya, di mana lingkungan teknologi ini juga dapat mengakibatkan perusahaan jadi waspada kan terhadap keamanan. Nah, akhirnya karena teknologi ini, dengan teknologi kita bisa mencuri informasi orang. Jadi teknologi pun ada dampak negatifnya, itu terutama keamanan ya kan. Kemudian perusahaan-perusahaan yang gagal mengikuti teknologi, yang dia nggak mau ikut dengan alur tumbuhnya teknologi, maka perusahaan tersebut juga akan kehilangan peluang produk dan pemasaran yang baru. Contoh kayak yang paling gampang selalu saya contohkan adalah Nokia. Dulu Nokia adalah HP sejuta umat ya kan. Kemudian ada telepon pintar, muncullah iPhone, muncullah Samsung, bahkan muncul produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang baru-baru, yang kecil-kecil ya kan, kayak dulu Mito ada, sekarang kemudian ada Advance ya kan, seperti itu. Mereka pun ikut perkembangan teknologi, yaitu dengan cara memunculkan produk smartphone dengan harga yang lebih murah ya kan, walaupun nggak tahu berapa lama tahannya dipakai. Nah, tapi Nokia ini masih kekeh dengan produk-produknya yang lama. Entah itu memang mereka masih kekeh dengan prinsip itu, atau mereka belum mampu mengikuti teknologi yang ada, atau mungkin sumber daya manusianya belum mumpuni ya kan. Nah, Nokia kan sempat ketinggalan, sempat ditelan bumi kan, udah nggak nggak kedengeran lagi lah HP Nokia itu, kecuali HP Nokia yang poliponik. Nah, tapi beruntungnya sekarang Nokia sudah mulai mengikuti teknologi, jadi sudah mulai mulai beberapa tahun yang lalu mulai keluar smartphone dari Nokia gitu. Nah, tapi karena mereka keluarnya telat, akhirnya kan tetap sudah terkikis pasarnya oleh Samsung, Oppo, Vivo, apalagi Huawei gitu-gitu kan, Apple. Jadi karena Nokia ini telat keluarnya, telat ikut teknologinya, akhirnya mereka sudah terkikis duluan oleh brand-brand yang sudah dari awal mengikuti teknologi. Nah, akhirnya sekarang Nokia muncul dengan smartphone, memang masih bisa bertahan di pasar tapi merangkak. Jadi memang harus pelan-pelan karena mereka sudah terkikis gitu. Tapi untungnya mereka masih bisa sadar untuk mengeluarkan produk sesuai dengan teknologi zaman sekarang gitu.
Kemudian yang kelima adalah lingkungan politik, yaitu lingkungan politik tuh siapa aja sih ya? Lingkungan politik itu terdiri dari hukum, laws, government agencies, badan-badan pemerintahan, dan kelompok-kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Nah, lingkungan politik ini mengalami 3 perubahan yang mempengaruhi pemasaran di seluruh dunia. Yang pertama yaitu semakin banyaknya undang-undang yang mengatur bisnis. Nah, ini. Jadi, lingkungan politik ini berpengaruh, salah satunya adalah karena sekarang semakin banyak undang-undang yang mengatur tentang bisnis. Kemudian penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah terhadap orang-orang yang menyeleweng dalam arti pelaku-pelaku bisnis yang menyeleweng. Kemudian penekanan tindakan tanggung jawab etika dan sosial yang lebih besar. Jadi pemerintah ini atau lingkungan politik ini mewajibkan setiap perusahaan-perusahaan itu untuk punya tanggung jawab sosial. Jadi CSR ya. Jadi tanggung jawab sosial dan juga etika yang lebih besar. Jadi nggak cuman yang penting menggugurkan kewajiban atas tanggung jawab sosial, tapi juga dituntut untuk membuat perubahan yang lebih besar yang berdampak di masyarakat yang lebih besar gitu. Contoh misalkan kayak perusahaan Aqua gitu kan, CSR-nya apa? Menciptakan atau membuat kayak aliran air bersih sampai ke pedalaman mana saya lupa. Kemudian seperti Philips kalau nggak salah yang CSR-nya tentang penerangan. Jadi dia sasarannya ke pedalaman juga yang belum punya listrik. Philips itu ngasih penerangan dengan teknologi sel surya begitu. Jadi nggak perlu pakai PLTA, pakai tenaga surya sudah bisa dapat lampu atau penerangan di malam hari begitu. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan budaya. Yang keenam, lingkungan budaya. Lingkungan budaya ini terdiri dari apa sih? Terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi nilai, persepsi, selera, dan perilaku sosial. Nah, di lingkungan budaya ini ada 2, yaitu lingkungan budaya utama dan lingkungan budaya sekunder. Nah, lingkungan budaya utama atau kepercayaan dan budaya utama itu diturunkan oleh leluhur kita atau orang tua kita kepada anaknya, kemudian didukung dengan lingkungan sekolah, lingkungan beragama, dan kepemerintahan. Nah, di mana kalau secondary beliefs and values, kepercayaan dan budaya sekunder itu lebih terbuka pada perubahan, termasuk di dalamnya adalah pandangan-pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri, kemudian pandangan seseorang terhadap orang lain, pandangan seseorang terhadap organisasi, pandangan seseorang terhadap lingkungan masyarakat, terhadap alam, dan terhadap alam semesta. Itu termasuk secondary beliefs and values atau kepercayaan dan budaya sekunder. Nah, contoh kepercayaan dan nilai budaya apa sih? Contoh yang paling gampang ini, saya pernah mendengarkan conversation antara Najwa Shihab dengan Agnes Mo ya, di mana di Indonesia ini rata-rata gitu kan, atau terutama di Jawa, mungkin saya nggak tahu kalau Sunda dan lain-lain ya, tapi yang karena saya orang Jawa, jadi yang saya tahu biasanya atau rata-rata orang-orang tua Jawa itu atau masyarakat Jawa itu memandang bahwa ketika perempuan ya, misalkan di atas 25 tahun itu belum menikah, dipandangnya sebelah mata. Tapi ketika laki-laki itu di atas 25 tahun belum menikah, dianggapnya wajar-wajar saja gitu kan. Terus kemudian ketika perempuan itu sukses tapi di umur yang tua dia belum menikah, itu pun dipandang sebelah mata. Tapi ketika laki-laki itu belum menikah sampai usia tua tapi dia itu sukses, pasti dipandangnya ini laki-laki bertanggung jawab, laki-laki baik, memikirkan masa depan dulu, baru nanti mencari istri, biar istri nanti kalau udah dinikahi langsung hidup enak. Kan beda, itu 2 persepsi yang sangat berbeda. Padahal sukses itu bagus gitu kan. Perempuan yang sukses kenapa harus dipandang sebelah mata, dia kesukses nggak bisa nikah, pada nggak mau sama dia karena ketinggian segala macam bla bla. Itu yang biasanya didengar oleh kita di lingkungan masyarakat Jawa. Saya nggak tahu apakah ini se-Indonesia.
Saya nggak tahu entah Sunda tuh seperti itu juga atau enggak, tapi rata-rata di Jawa seperti itu. Itu termasuk lingkungan budaya juga, di mana nilai atau kepercayaan yang diturunkan oleh leluhur kita dan didukung dengan orang-orang di sekitar kita, didukung dengan lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan dan segala macamnya begitu. Kemudian kalau lingkungan budaya sekunder ini yang tidak diturunkan oleh leluhur, ini biasanya lebih terbuka pada perubahan, atau biasanya ini tercipta oleh mindset kita sendiri. Contoh misalkan pandangan kita terhadap organisasi, misal contoh ada seseorang yang memandang suatu organisasi, contoh BEM misalkan, BEM itu isinya misalkan mahasiswa demo, isinya misalkan mahasiswa yang sukanya cuma rapat tapi nggak pernah belajar. Itu kan satu pandangan seseorang, tapi tidak semua pandangan seseorang sama, dan pandangan tersebut tidak diturunkan dari leluhur. Itu memang dari mindset sendiri. Jadi itu kepercayaan dan budaya sekunder yang memang terkadang pasti berubah. Mungkin misalkan seseorang memandang seperti itu, tapi ketika dia terjun sendiri ke BEM, mungkin pandangan dia akan berubah. Oh, ternyata BEM itu nggak seperti yang saya bayangkan ya, misalkan seperti itu. Dan kepercayaan dan budaya sekunder ini memang berbeda-beda. Setiap orang pasti beda-beda gitu. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana perusahaan itu bereaksi terhadap lingkungan pemasaran yang tadi sudah kita bahas. Itu ada 3. Jadi uncontrollable, proaktif, dan atau reaktif. Yang pertama, reaksi perusahaan itu bisa menjadi uncontrollable, di mana perusahaan itu bereaksi dan beradaptasi terhadap sumber-sumber daya di lingkungan tersebut. Jadi perusahaan dapat secara pasif menerima lingkungan pemasaran seperti itu sebagai elemen yang tidak dapat diubah, di mana karena perusahaan itu pasif menerimanya, maka perusahaan ini harus beradaptasi, kemudian menghindari ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada. Itu contoh salah satu reaksi perusahaan terhadap lingkungan. Ada lagi reaksi yang kedua, yaitu proaktif, di mana bisa jadi perusahaan boleh mengambil tindakan proaktif, di mana bekerja untuk mengubah lingkungan yang ada tadi, tidak hanya bereaksi terhadapnya secara pasif, beradaptasi dan lain, tapi juga proaktif, mencoba mengubah lingkungan yang tadi gitu. Terus yang terakhir yaitu bisa jadi perusahaan setiap saat harus berusaha proaktif dan tidak reaktif. Jadi tidak terus menerima, tapi juga berusaha untuk proaktif gitu. Jadi bedanya yang pertama itu tadi pasif ya, perusahaan itu perusahaan itu pasif kemudian beradaptasi. Ya udahlah, nerima apa adanya, ya udah tinggal kita adaptasi, kemudian kita menghindari ancaman, kemudian kita memanfaatkan peluang yang ada gitu. Kemudian atau perusahaan pun bisa proaktif, di mana dia pokoknya secara agresif itu harus bisa mengubah lingkungan-lingkungan yang tadi gitu. Kemudian yang terakhir itu reaktif, di mana perusahaan itu bisa melihat terlebih dahulu. Kita lihat dulu, kita pantau dulu ini bagaimana. Kemudian setelah dipantau, baru bereaksi terhadap lingkungan begitu. Baik, jadi itu tadi pembahasan kita di minggu ketiga tentang lingkungan pemasaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan di minggu keempat, di mana minggu keempat kita akan membahas tentang informasi pemasaran. Baik, terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.